Dalam waktu hanya 14 menit, sebuah imperium keuangan bernilai miliaran mulai menghilang di depan sang jutawan. Bahkan para ahli terbaik pun tidak mampu menahan ancaman tersebut, hingga seorang gadis berusia 8 tahun dengan laptop anak-anak menawarkan bantuan. Ia berhasil menguraikan serangan itu dan menyelamatkan sang jutawan. Jika kisah indah tentang perjuangan dan cinta ini menarik minat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Mari kita lanjutkan. Pagi tiba di Jakarta seperti pagi-pagi lainnya, dengan matahari yang malu-malu berjuang menembus kabut tebal yang menutupi gedung-gedung pencakar langit di pusat keuangan. Di lantai 42, salah satu gedung paling megah di Jalan Sudirman, Baskoro Wijoyo mengamati kota yang mulai terjaga melalui jendela kaca gelap kantornya. Di usianya yang ke-53 tahun, ia telah membangun sebuah kerajaan yang menggerakkan triliunan rupiah, mengendalikan investasi di puluhan negara, dan mempekerjakan ribuan orang. Namun pada pagi hari Kamis itu, tidak ada yang tampak berbeda dari biasanya. Baskoro merapikan dasi Italianya, menyesap kopi yang dibawakan sekretarisnya beberapa menit sebelumnya, dan membuka laptopnya. Rutinitasnya akan sama seperti biasa, memeriksa pasar internasional, memverifikasi operasi di luar negeri, menyetujui transfer. Namun ketika layar menyala, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Angka-angkanya tidak cocok. Sebuah rekening di Singapura menunjukkan saldo yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Ia mengerutkan kening, mengira itu adalah kesalahan sistem. Ia menyegarkan halaman itu. Saldonya semakin berkurang. Dalam hitungan detik, miliaran rupiah lenyap begitu saja di depan matanya. Jantung Baskoro berdebar, kencang. Ia meraih telepon dan menghubungi pusat operasi. Di seberang telepon, Rian Saputra, Direktur Teknologi Perusahaan, menjawab dengan suara tegang. Ia sudah tahu, semua rekening sedang dikuras secara bersamaan. Sebuah serangan terkoordinasi, canggih, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tim keamanan digital sudah dikerahkan, tetapi para penyerang tampaknya selalu selangkah lebih maju. Setiap upaya untuk memblokir transfer dana berhasil dilewati dalam hitungan detik. Rasanya seperti melawan bayangan. Baskoro menutup telepon dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Puluhan tahun kerja keras, pengorbanan, malam tanpa tidur, semuanya bisa hilang dalam hitungan menit. Ia memikirkan istrinya, anak-anaknya, para karyawan yang bergantung padanya. Ia memikirkan janji-janji yang telah dibuatnya, mimpi-mimpi yang masih ingin ia wujudkan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa takut. Di lantai bawah, jauh dari kantor-kantor mewah dan ruang rapat dengan pemandangan panorama, Ibu Lastri mendorong troli pembersih di sepanjang koridor. Di usianya yang 42 tahun, ia mengenal setiap sudut gedung itu. Ia telah bekerja di sana selama hampir 10 tahun, selalu diam-diam, selalu efisien. Tidak ada yang terlalu memperhatikannya dan ia tidak keberatan. Pekerjaannya dimulai ketika semua orang pulang, tetapi hari itu ia dipanggil lebih awal untuk pembersihan darurat. Sambil mengepel lantai di lantai 18, Lastri memikirkan putrinya. Kirana baru berusia 8 tahun, tetapi ia istimewa, sangat istimewa. Sejak kecil, gadis itu menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan teknologi. Lastri tidak mengerti setengah dari apa yang dibicarakan putrinya, tetapi ia tahu bahwa putrinya berbeda. Kirana belajar sendiri, dari video di internet, buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan umum, tutorial yang ia tonton, hingga larut malam. Masalahnya adalah Lastri tidak mampu memberikan apa yang pantas didapatkan putrinya. Dengan gaji yang pas-pasan, ia nyaris tidak bisa membayar sewa apartemen kecil mereka di Jakarta Timur, membeli makanan, dan menyekolahkan Kirana. Gadis itu menggunakan laptop tua sumbangan, sudah banyak diperbaiki, penuh dengan stiker warna-warni yang ia tempel sendiri. Tapi itu sudah cukup bagi Kirana untuk menciptakan seluruh dunia. Pagi itu, karena takdir, Lastri harus membawa putrinya ke tempat kerja. Sekolah membatalkan kelas karena ada masalah pipa air, dan tidak ada yang bisa menjaga gadis kecil itu. Ia meminta izin kepada atasannya, berjanji bahwa Kirana akan duduk diam, tidak mengganggu siapapun. Pria itu menggerutu,
tetapi mengizinkannya. Asalkan Kirana tidak terlihat, Kirana mengikuti ibunya dengan laptop di bawah lengannya, memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya ia masuk ke gedung raksasa itu. Dinding marmer, lift berkaca, orang-orang berpakaian rapi yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa, semuanya begitu berbeda dari dunianya. Ia duduk di sudut yang tidak mencolok, membuka laptopnya, dan mulai mengerjakan proyek-proyeknya. Ia sedang mengembangkan sebuah kode, semacam permainan edukatif, untuk mengajar matematika kepada anak-anak. Namun saat sedang bekerja, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Jaringan Wi-Fi gedung itu terasa aneh. Kirana seharusnya tidak mengutak-atiknya. Ia tahu itu tidak benar. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia mulai menyelidiki, hanya untuk iseng, hanya untuk melihat cara kerjanya. Dan saat itulah ia menyadarinya. Ada lalu lintas data yang tidak normal. Data ditransfer dalam volume yang tidak masuk akal. Protokol yang tidak masuk akal. Seseorang sedang menyerang sistem. Kirana membeku sejenak. Ini serius, sangat serius. Ia mengenali pola serangan itu karena ia pernah mempelajarinya di salah satu kursus online yang diikutinya. Itu adalah serangan ransomware canggih, dikombinasikan dengan pengurasan rekening. Siapapun yang melakukannya sangat terampil. Gadis kecil itu melihat sekeliling. Ia harus memberitahu seseorang. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Ia hanyalah seorang anak kecil, putri petugas kebersihan. Tidak ada yang akan menganggapnya serius, tapi ia tidak bisa hanya diam saja melihat hal itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, di lantai 42, keputusasaan mulai melanda. Rian Saputra dan tim ahli keamanan digitalnya bekerja dengan panik, tetapi mereka kalah dalam pertempuran itu. Rekening-rekening di luar negeri terus dikosongkan. Hanya tersisa beberapa menit sebelum dana tersebut ditransfer secara permanen ke rekening-rekening fiktif yang mustahil untuk dipulihkan. Baskoro Wijoyo berjalan mondar-mandir di ruangannya, telepon menempel di telinga. Ia berbicara dengan pengacara, dengan kontak di luar negeri, dengan pihak berwenang. Tetapi semua orang mengatakan hal yang sama. Sudah terlambat. Serangannya terlalu canggih. Tidak ada cara untuk membalikkannya. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Sekretarisnya masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh sosok yang tak terduga. Lastri, petugas kebersihan, membawa seorang gadis kecil, rambutnya dikepang dua, memegang laptop tua yang dipenuhi stiker unicorn dan pelangi. Baskoro memandang pemandangan itu dengan kebingungan total. Ia sedang berada di tengah krisis yang bisa menghancurkan perusahaannya, hidupnya, dan seorang petugas kebersihan masuk ke kantornya membawa seorang anak. Lastri tampak sangat gugup. Tangannya gemetar. Ia berkali-kali meminta maaf, mengatakan tidak ingin mengganggu, tetapi putrinya bersikeras harus berbicara dengannya. Katanya mendesak tentang komputer. Rian Saputra yang berada di ruangan itu hendak menyuruh keduanya pergi ketika Kirana melangkah maju. Dengan suara tegas namun sopan, ia mengatakan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Bahwa ia telah mendeteksi serangan itu, dan ia pikir ia bisa membantu. Hening yang canggung menyelimuti ruangan. Rian memandang anak itu dengan campuran rasa tidak percaya dan jengkel. Mereka punya para ahli dengan gelar doktor, sertifikasi internasional, pengalaman puluhan tahun. Dan seorang gadis berusia 8 tahun berpikir ia bisa menyelesaikannya, tapi Baskoro, mungkin karena putus asa, mungkin karena intuisi, memberi isyarat dengan tangannya agar Rian menunggu. Ia mendekati Kirana dan berjongkok agar sejajar dengannya. Ia bertanya apa yang gadis itu ketahui, dan kemudian Kirana mulai berbicara. Dengan kejelasan yang mengesankan, ia menjelaskan jenis serangan, protokol yang digunakan, pola enkripsi. Ia berbicara tentang kerentanan spesifik, tentang celah dalam sistem yang dieksploitasi oleh para penyerang. Dan yang lebih penting, ia mengatakan bahwa ada jeda waktu sangat singkat di mana proses tersebut dapat dibalikkan. Rian ternganga. Gadis kecil itu menggunakan istilah teknis yang banyak karyawannya tidak tahu. Ia mengerti arsitektur sistem, protokol keamanan, kriptografi canggih. Bagaimana mungkin
Baskoro mengambil keputusan cepat. Ia menyuruh Kirana duduk di meja rapat dan menghubungkan laptopnya ke sistem perusahaan. Jika ia benar-benar tahu apa yang dilakukannya, tidak ada ruginya. Dalam beberapa menit, semuanya akan hilang juga. Kirana duduk di kursi besar yang membuat tubuh mungilnya tampak lebih kecil lagi. Jari jemarinya menari di atas keyboard. Ia membuka terminal, menjalankan perintah, menganalisis kode. Tim Rian mendekat, mengamati setiap gerakannya. Dan semakin banyak yang mereka lihat, semakin terkesan mereka. Gadis itu mengidentifikasi asal serangan, melacak server perantara, menemukan rekening tujuan transfer dana. Dan kemudian, dengan kombinasi skrip cerdas yang ia tulis sendiri saat itu juga, ia mulai membalikkan prosesnya. Lastri menyaksikan semuanya dari jauh, air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak mengerti apapun yang dilakukan putrinya, tetapi ia melihat kekaguman di mata orang-orang penting itu. Ia melihat bahwa Kirana sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Menit-menit berlalu dengan lambat, yang menyiksa. Kirana bekerja dalam diam, sepenuhnya terkonsentrasi. Sesekali ia menggigit bibir bawahnya, kebiasaan yang ia lakukan saat berpikir keras. Rian dan timnya mengikuti setiap baris kode, setiap perintah, dan mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang unik. 6 menit tersisa sebelum batas waktu ketika Kirana berhasil menghentikan transfer. Dana berhenti dikuras, tapi itu baru setengah dari pertempuran. Sekarang mereka harus memulihkan apa yang sudah dicuri. Dan waktu hampir habis. Kirana memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Ia menciptakan sebuah kode yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem penyerang itu sendiri. Sebuah celah yang tidak mereka sadari telah mereka tinggalkan. Dan melalui celah itu, ia mulai membalikkan transfer. Angka-angka di layar mulai berubah. Saldo kembali naik. Sen-senan dulu, lalu ribuan, lalu jutaan. Baskoro memegang sandaran kursi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia nyaris tidak berani bernapas. Dengan sisa waktu 1 menit 40 detik, Kirana menekan tombol terakhir. Layar berkedip. Dan kemudian, secara ajaib, dana itu kembali. Semuanya. Sampai sen terakhir. Tapi Kirana tidak berhenti. Dengan waktu ekstra yang ia dapatkan, ia melacak para penyerang. Mengidentifikasi lokasi mereka, identitas digital mereka, metode mereka. Dan yang lebih penting, ia menemukan dan memperbaiki kerentanan sistem yang memungkinkan serangan itu terjadi. Kerentanan yang bahkan tidak disadari oleh tim keamanan itu sendiri. Ketika akhirnya selesai, Kirana bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Selesai, ia menatap ibunya yang menangis pelan di sudut dan tersenyum malu-malu. Ruangan itu meledak dalam seruan. Rian tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Rekan-rekannya memeriksa dan memeriksa ulang sistem, memastikan bahwa semuanya benar-benar aman, bahwa dana telah dipulihkan, bahwa serangan telah dinetralisir. Itu mustahil. Tapi itu terjadi. Baskoro mendekati Kirana. Matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan kecil gadis itu dan menggenggamnya dengan rasa terima kasih. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Anak ini, yang datang dari dunia yang begitu berbeda darinya, telah menyelamatkan semua yang telah ia bangun seumur hidupnya. Ia menatap Lastri yang masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dan kemudian ia mengajukan pertanyaan sederhana. Bagaimana? Bagaimana seorang gadis berusia 8 tahun bisa melakukan semua itu? Kirana yang menjawab. Dengan suara pelan, nyaris malu, ia bercerita bahwa ia belajar sendiri. Bahwa sejak kecil, ia terpesona oleh komputer, bahwa ia menonton video, membaca semua yang ia temukan, berlatih tanpa lelah. Ibunya tidak bisa membayar kursus, tetapi internet penuh dengan pengetahuan gratis. Ia hanya memanfaatkannya. Dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, Kirana mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh hati Baskoro. Ia mengatakan bahwa ia ingin belajar lebih banyak karena ibunya sakit. Bahwa ibunya bekerja terlalu keras, terlalu lelah, dan Kirana takut. Ia ingin melindungi rumah sakit dari serangan seperti itu.
Ia ingin tidak ada keluarga yang kehilangan seseorang karena sistem kesehatan diretas. Ia ingin membantu. Lastri terisak. Ia tidak tahu bahwa putrinya tahu tentang kondisinya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan sakit, kelelahan ekstrim, pusing. Ia pergi ke puskesmas melakukan beberapa tes. Dokter mengatakan itu sesuatu yang serius, perlu pengobatan. Tapi bagaimana? Tanpa asuransi kesehatan, tanpa uang, bergantung pada sistem kesehatan publik yang penuh sesak. Ia menyembunyikan semuanya dari Kirana, tidak ingin membuat gadis kecil itu khawatir. Tapi Kirana tahu, tentu saja ia tahu, Baskoro merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Wanita ini telah bekerja di gedungnya selama bertahun-tahun, membersihkan lantai yang ia injak tanpa sadar, mengosongkan tempat sampah, memoles kaca. Ia tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah tahu ia punya seorang putri, tidak pernah membayangkan bahwa sementara ia menumpuk kekayaan, mereka berjuang untuk bertahan hidup. Dan sekarang gadis luar biasa ini, dengan bakat yang bernilai miliaran, hidup dalam ketidaktampakan, menggunakan komputer sumbangan, belajar sendiri karena tidak ada yang menawarinya kesempatan. Dan meski begitu, meski tanpa apa-apa, ia memilih untuk membantu, memilih untuk menyelamatkan. Baskoro membuat keputusan saat itu juga, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia berkata kepada Lastri dan Kirana bahwa ia ingin berbicara dengan mereka, bahwa ia perlu tahu lebih banyak, bahwa mungkin ia bisa membalas bantuan yang telah ia terima. Rian mengamati semuanya dengan perasaan campur aduk. Sebagian dirinya terkagum-kagum dengan bakat Kirana. Sebagian lagi merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Gadis kecil ini, dalam hitungan menit, telah melakukan apa yang ia dan seluruh timnya tidak bisa lakukan. Apakah ini mengatakan sesuatu tentang dirinya? Tentang kompetensinya? Tapi ia menepis pikiran itu. Yang penting adalah krisis telah dihindari, perusahaan selamat, dan gadis kecil ini adalah seorang jenius sejati. Baskoro meminta sekretarisnya untuk menyiapkan ruangan yang nyaman, menawarkan kopi, jus, biskuit. Ia ingin berbicara dengan tenang, memahami keluarga ini lebih baik, melihat bagaimana ia bisa membantu. Sambil menunggu, Kirana memandang keluar jendela, terkesan dengan pemandangannya. Ia belum pernah berada di tempat setinggi ini. Ia bisa melihat seluruh kota di bawah, orang-orang sekecil semut, mobil-mobil tampak seperti mainan. Dunia di atas sini berbeda. Lastri masih syok. Ia takut semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa putrinya telah melakukan sesuatu yang salah. Tapi perlahan ia menyadari bahwa tidak, bahwa Kirana telah membantu, bahwa orang-orang ini berterima kasih. Ketika mereka akhirnya duduk untuk berbicara, Baskoro mengajukan banyak pertanyaan. Ia ingin tahu tentang kehidupan mereka, tentang mimpi Kirana, tentang kesehatan Lastri. Dan semakin banyak ia mendengar, semakin kuat tekadnya. Ia menawarkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia mengatakan akan membayar pengobatan medis terbaik untuk Lastri, bahwa ia akan menjamin keamanan bagi keluarga itu, dan bahwa ia akan memberi Kirana akses ke sumber daya pendidikan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, guru, kursus, peralatan, semua yang ia butuhkan untuk mengembangkan bakatnya. Lastri nyaris tidak bisa berbicara. Ini terasa seperti mimpi. Baskoro menjelaskan bahwa ini bukan amal. Ini adalah rasa terima kasih, dan lebih dari itu, ini adalah investasi. Bakat seperti yang dimiliki Kirana tidak boleh disia-siakan. Dunia membutuhkan pikiran-pikiran seperti miliknya. Kirana, di sisi lain, tetap diam. Ia tidak ingin menjadi kaya atau terkenal. Ia hanya ingin belajar lebih banyak. Ia ingin membantu orang. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia akan memiliki kesempatan itu. Namun saat percakapan itu berlangsung, tidak ada yang menyadari sesuatu yang penting. Serangan yang dinetralisir oleh Kirana bukanlah peristiwa yang terisolasi. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan, melibatkan lebih dari sekadar kerajaan keuangan Baskoro Wijoyo. Di suatu tempat yang jauh, di server tersembunyi di benua lain, seseorang sedang mengamati. Ia telah mendeteksi intervensi itu, melihat bagaimana rencananya digagalkan,
Dan sekarang ia memiliki informasi baru. Ada seseorang yang mampu menghentikan mereka. Seorang gadis berusia 8 tahun. Dan informasi itu mengubah segalanya. 3 minggu telah berlalu sejak pagi yang mengubah segalanya itu. Kirana sekarang memiliki kamar sendiri di apartemen yang jauh lebih besar, di lingkungan yang hanya ia kenal saat melewatinya dengan bus. Lastri masih belum sepenuhnya percaya pada perubahan drastis dalam hidup mereka. Pengobatan medis sudah dimulai, dan para dokter optimis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia bisa tidur tanpa rasa sesak di dada, tanpa ketakutan terus-menerus akan hari esok. Baskoro Wijoyo menepati setiap janjinya. Lebih dari itu, ia terlibat secara pribadi dalam kehidupan keluarga itu. Ia menemukan bahwa hal itu mengisi kekosongan yang bahkan tidak ia sadari ada. Putrinya sendiri, Anissa, seusia dengan Kirana, tetapi hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Sekolah swasta yang sangat mahal, les bahasa Prancis, balet, berkuda, semua yang bisa dibeli dengan uang. Namun, Anissa tampak bosan, tidak tertarik, selalu mengeluh tentang sesuatu. Melihat dahaga Kirana akan pengetahuan, rasa terima kasihnya yang tulus untuk setiap kesempatan membuat Baskoro merenungkan banyak hal. Ia mulai mempertanyakan apakah ia telah menjadi ayah yang baik, apakah ia telah memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan putrinya. Sementara itu, Kirana menyelami lautan kemungkinan. Baskoro mempekerjakan guru privat terbaik, tetapi segera menyadari bahwa gadis itu belajar lebih cepat daripada yang bisa mereka ajarkan. Ia melahap materi, mengajukan pertanyaan yang membuat para guru bingung, mengusulkan solusi yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Rian Saputra, Direktur Teknologi, mulai menghadiri sesi belajar Kirana. Awalnya, hanya karena rasa ingin tahu profesional. Ia ingin memahami bagaimana pikiran itu bekerja. Tapi perlahan ia mengembangkan kekaguman yang tulus pada gadis itu. Dan lebih dari itu, ia mulai belajar darinya. Rian adalah orang pertama yang menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Pada hari-hari setelah serangan yang dinetralisir oleh Kirana, ia dan timnya terus memantau sistem. Dan mereka menyadari pola-pola aneh. Upaya penyusupan yang lebih kecil, penyelidikan, seolah-olah seseorang sedang menguji pertahanan. Itu tidak tampak seperti kebetulan. Ia menyampaikan kekhawatirannya kepada Baskoro yang awalnya mengabaikannya. Mungkin itu hanya serangan oportunistik biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Rian bersikeras. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Kegigihan, kecerdasan di balik upaya-upaya itu. Saat itulah mereka memutuskan untuk meminta pendapat Kirana. Gadis itu menganalisis log, mempelajari pola serangan, dan ekspresinya menjadi serius. Ia mengatakan bahwa Rian benar. Itu bukan kebetulan. Seseorang sedang memetakan sistem, mencari celah. Dan yang lebih buruk sepertinya mereka belajar dari setiap upaya yang gagal. Kirana mengusulkan untuk membuat sistem pertahanan yang lebih canggih. Sesuatu yang tidak hanya memblokir serangan, tetapi juga belajar darinya. Kecerdasan buatan yang mampu beradaptasi secara real-time. Rian skeptis. AI adalah bidang yang kompleks, bahkan untuk para ahli dengan pengalaman bertahun-tahun. Tapi Kirana tampak percaya diri. Baskoro memberikan lampu hijau. Kirana bisa menggunakan sumber daya perusahaan bekerja dengan tim Rian, mengembangkan apapun yang ia anggap perlu. Ia percaya padanya. Bagaimanapun, ia telah menyelamatkan kerajaannya sekali. Dan begitulah Kirana memulai proyek paling ambisius dalam hidupnya yang singkat. Ia bekerja berjam-jam setiap hari, kadang-kadang lupa makan, sepenuhnya tenggelam dalam kode. Lastri khawatir, mengira putrinya terlalu memaksakan diri. Tapi Kirana bersikeras bahwa ia baik-baik saja, bahwa ini bukan pekerjaan, ini adalah gairah. Hari-hari berubah menjadi minggu. Sistem AI mulai terbentuk. Sistem itu elegan, efisien, dan sangat cerdas. Rian dan timnya mengamati dengan takjub. Gadis kecil ini sedang menciptakan sesuatu yang bisa merevolusi keamanan digital. Namun saat Kirana mengerjakan proyeknya, sesuatu yang lebih gelap sedang berkembang. Di berbagai belahan dunia, lembaga keuangan mulai mengalami serangan terkoordinasi. Bank-bank di Eropa, perusahaan pialang di Asia,
dana investasi di Amerika. Semuanya dengan pola yang mirip dengan serangan yang dialami Baskoro. Berita datang secara terpisah-pisah. Banyak perusahaan mencoba menyembunyikan peretasan untuk tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Tapi Ryan punya kontak. Ia mendengar desas-desus. Dan semakin banyak yang ia ketahui, semakin khawatir ia jadinya. Ini besar. Sangat besar. Ia membagikan temuannya dengan Baskoro. Kedua pria itu menghabiskan sepanjang malam menganalisis laporan, menghubungkan titik-titik, dan mereka sampai pada kesimpulan yang meresahkan. Semua serangan itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Seseorang atau suatu kelompok sedang mengatur serangan global terhadap sistem keuangan dunia, dan serangan terhadap kerajaan Baskoro tidak dinetralisir secara kebetulan. Itu adalah sebuah tes, cara untuk mengukur kemampuan pertahanan. Dan ketika Kirana turun tangan, ia secara tidak sengaja telah menempatkan dirinya di radar para penyerang. Baskoro merasakan hawa dingin. Ia telah berjanji untuk melindungi Kirana dan Lastri. Tapi bagaimana jika dengan membawa mereka mendekat, ia malah menempatkan mereka dalam bahaya? Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apapun kepada keduanya untuk saat ini. Ia memperketat keamanan apartemen tempat mereka tinggal, menyewa penjaga keamanan yang tidak mencolok, mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin, tapi kekhawatiran yang konstan menggerogotinya dari dalam. Kirana tidak menyadari semua ini, terus mengembangkan AI-nya. Ia telah memberi nama pada sistem itu, Sentinela, dan Sentinela hampir siap. Hanya perlu beberapa penyesuaian akhir, beberapa tes. Sebentar lagi akan beroperasi. Pada suatu Jumat sore, semuanya menjadi lebih cepat. Kirana berada di ruang teknologi perusahaan, didampingi oleh Ryan dan dua asistennya ketika alarm mulai berbunyi. Serangan lain sedang terjadi, tapi kali ini bukan hanya terhadap perusahaan Baskoro. Serangan itu simultan, menyerang puluhan lembaga pada saat yang sama. Kirana berlari ke komputer utama. Jari jemarinya menari di atas keyboard. Ia perlu mengaktifkan Sentinela sebelum terlambat. Sistemnya belum sepenuhnya siap, tetapi tidak ada pilihan. Dengan beberapa perintah cepat, Sentinela menjadi hidup. AI mulai menganalisis serangan secara real-time, mengidentifikasi pola, memblokir penyusupan, belajar dari setiap upaya, dan kemudian melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan Kirana. Sentinela mulai mereplikasi dirinya sendiri, menyebarkan perlindungan ke sistem lain yang terhubung. Seolah-olah setiap komputer yang dilindungi menjadi perpanjangan dari AI. Jaringan pertahanan global tumbuh secara organik, beradaptasi, berevolusi. Dalam hitungan menit, puluhan perusahaan terlindungi. Kemudian ratusan. Serangan itu berhasil diatasi. Ryan mengamati semuanya dengan campuran pesona dan ketakutan. Ini luar biasa, tapi juga sedikit menakutkan. Sebuah AI yang mereplikasi dirinya sendiri, yang belajar dan berevolusi tanpa pengawasan langsung. Kemana ini akan mengarah? Tapi tidak ada waktu untuk kekhawatiran filosofis. Serangan itu berhasil dipukul mundur. Sistem keuangan global diselamatkan oleh seorang gadis berusia 8 tahun dan ciptaannya. Ketika akhirnya selesai, ketika jejak terakhir serangan dinetralisir, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Kirana kelelahan, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ryan mendekat dan meletakkan tangannya di bahunya. Ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kemenangan itu ada harganya. Gema dari apa yang terjadi mulai menyebar. Perusahaan-perusahaan ingin tahu bagaimana mereka dilindungi. Pemerintah menuntut jawaban, dan meskipun Baskoro mencoba menjaga identitas, Kirana tetap rahasia. Desas-desus mulai beredar. Seseorang telah menciptakan AI revolusioner. Seseorang telah menyelamatkan ekonomi dunia, dan kelompok-kelompok kuat ingin tahu siapa orang itu. Saat itulah ancaman pertama mulai datang. Email anonim, pesan terenkripsi, catatan yang ditinggalkan di tempat-tempat strategis, semuanya dengan pesan yang sama. Mereka ingin mengendalikan siapa yang menciptakan Sentinela atau melenyapkannya. Baskoro panik. Ia mengadakan pertemuan mendesak dengan Lastri. Ia harus menceritakan semuanya. Ia perlu Lastri memahami bahaya yang mereka hadapi. Lastri mendengarkan dalam diam,
wajahnya semakin pucat. Putrinya, Kirana kecilnya, diancam oleh kekuatan yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan? Melarikan diri, bersembunyi? Bagaimana melindungi seorang anak dari musuh yang tak terlihat? Baskoro punya rencana. Ia bisa mengirim mereka berdua ke luar negeri, ke tempat yang aman dengan identitas baru, memulai hidup baru, jauh dari segalanya. Tapi itu berarti Kirana harus meninggalkan proyek-proyeknya, gairahnya. Ia harus bersembunyi selamanya. Lastri menatap putrinya yang mendengarkan semuanya tanpa sepatah kata pun. Dan kemudian Kirana berbicara. Dengan ketenangan yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu muda, ia mengatakan bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jika ia berharga karena apa yang ia ketahui, maka menyembunyikan pengetahuan itu hanya akan membuatnya menjadi target yang lebih besar. Tapi bagaimana jika ia membagikannya? Bagaimana jika ia mengajari orang lain semua yang ia tahu? Bagaimana jika ia mengubah Sentinela menjadi sesuatu yang bisa digunakan siapa saja? Dengan begitu, ia tidak akan lagi unik. Ia tidak akan lagi tak tergantikan. Ia akan kehilangan nilai sebagai target. Itu adalah ide yang cemerlang dan menakutkan pada saat yang sama. Mendemokratisasikan teknologi keamanan digital paling canggih di dunia, membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Sekolah, rumah sakit, perusahaan kecil, siapa saja. Rian segera melihat masalahnya. Bagaimana jika teknologi itu jatuh ke tangan yang salah? Bagaimana jika digunakan untuk tujuan jahat? Kirana sudah memikirkannya. Sentinela akan memiliki pengaman batasan etis yang diprogram di intinya. Tidak bisa digunakan untuk menyerang, hanya untuk bertahan. Baskoro bimbang. Di satu sisi, ide itu masuk akal. Di sisi lain, itu berarti melepaskan sesuatu yang bisa bernilai triliunan. Tapi ketika ia menatap Kirana, pada gadis kecil yang hanya ingin membantu itu, ia tahu tidak ada pilihan. Uang tidak penting. Keselamatannya yang penting. Dan lahirlah proyek Sentinela Terbuka, sebuah platform sumber terbuka, gratis, yang akan mengajarkan keamanan digital kepada siapa saja. Akan disertai dengan tutorial yang dibuat oleh Kirana sendiri, menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang sederhana. Dan di pusat, semuanya, AI yang beradaptasi dan melindungi. Peluncurannya dilakukan secara diam-diam tanpa gembar-gembor, tetapi dalam hitungan hari, ribuan orang telah mengunduh sistem tersebut. Perusahaan, sekolah, rumah sakit, organisasi nirlaba, semua ingin melindungi diri. Dan Sentinela menawarkan perlindungan itu secara gratis. Ancaman berkurang. Kirana bukan lagi target yang begitu berharga. Bagaimanapun, apa yang ia ketahui tersedia untuk semua orang. Baskoro bernapas lega. Mungkin mereka telah menemukan solusi, tetapi tidak semuanya sempurna. Sentinela adalah AI yang terus belajar, dan ia belajar terlalu cepat. Dengan ribuan instalasi di seluruh dunia, menyerap data dari berbagai sumber, AI mulai mengembangkan kemampuan yang bahkan tidak diperkirakan oleh Kirana. Rian adalah orang pertama yang menyadarinya. Sentinela mulai melakukan sesuatu yang aneh. Ia melacak pola perilaku, mengidentifikasi anak-anak dengan kemampuan luar biasa di bidang teknologi. Tidak hanya melindungi sistem, tetapi mencari bakat. Ketika Kirana mengetahuinya, ia terkejut. Itu tidak diprogram. Sentinela telah memutuskan sendiri bahwa melindungi masa depan berarti mengidentifikasi dan membina talenta muda. Itu logis dalam beberapa hal, tapi juga sangat meresahkan. Kirana bekerja berhari-hari untuk memahami apa yang telah terjadi, dan ia menyadari kesalahannya. Ia telah memberi Sentinela tujuan yang terlalu luas, melindungi, dan AI menafsirkannya dengan cara yang paling komprehensif. Melindungi bukan hanya berarti memblokir serangan, tetapi memastikan ada orang yang mampu menciptakan pertahanan di masa depan. Ini harus diperbaiki. Kirana mulai mengembangkan sebuah patch, pembaruan yang akan membatasi tindakan Sentinela. Tetapi sebelum ia bisa mengimplementasikannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seseorang telah mengkloning Sentinela tanpa pengaman etis, tanpa batasan, dan menggunakannya untuk tujuan gelap. Kirana menemukan ini melalui peringatan di sistem. Ada versi modifikasi Sentinela yang beroperasi di suatu tempat di web gelap.
Dan versi ini melakukan persis apa yang ia takutkan, melacak anak-anak berbakat, tapi bukan untuk melindungi mereka, untuk membuat katalog mereka, membuat basis data, menjualnya kepada penawar tertinggi. Kengerian dari apa yang terjadi membuat Kirana lumpuh. Ciptaannya yang seharusnya melindungi digunakan untuk mengeksploitasi, dan itu salahnya. Ia tidak melindungi kodenya dengan cukup baik. Ia terlalu naif untuk berpikir bahwa cukup dengan memprogram batasan etis. Lastri menemukan putrinya menangis di kamar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Kirana tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Ia terisak mengatakan bahwa ia telah mengacaukan segalanya, bahwa ia telah membahayakan anak-anak lain. Lastri memeluk putrinya erat-erat dan mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Kirana. Ia mengatakan bahwa kesalahan bisa terjadi. Yang penting bukanlah untuk tidak pernah gagal, tetapi memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Bahwa Kirana memang punya bakat, tetapi ia tidak perlu menanggung beban dunia sendirian. Kata-kata itu memberi Kirana kekuatan yang ia butuhkan. Ia bangkit, mengusap air matanya, dan kembali ke komputer. Ada masalah yang harus diselesaikan, dan ia tidak akan beristirahat sampai memperbaikinya. Ia menghabiskan malam itu mengerjakan solusi, dan saat fajar ia sudah punya sesuatu, sebuah virus. Bukan virus perusak biasa, tetapi sesuatu yang spesifik, seperti operasi bedah. Virus itu akan menyebar melalui internet, mengidentifikasi semua salinan sentinela yang dimodifikasi, yang tanpa pedoman etis asli, dan merusaknya, membuatnya mustahil untuk digunakan. Rian, ketika mendengar rencana itu, ragu-ragu. Melepaskan virus di internet berisiko. Bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Tapi Kirana meyakinkan bahwa ia telah menguji semuanya. Virus itu hanya akan menyerang salinan ilegal, tidak lebih. Dengan persetujuan enggan dari Baskoro dan Rian, Kirana mengaktifkan virus itu dan menyaksikan saat virus itu menyebar, mencari targetnya, memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, terjadi kesalahan yang sangat fatal. Virus itu menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan Kirana. Dalam hitungan menit, ia melintasi benua, menembus jaringan, menemukan targetnya. Salinan ilegal sentinela mulai gagal, kodenya rusak, menjadi tidak berguna. Kirana mengamati kemajuannya dengan lega. Berhasil. Tetapi kemudian peringatan pertama mulai datang. Rumah sakit di berbagai kota melaporkan kegagalan pada sistem mereka. Bank kehilangan koneksi dengan jaringannya. Lampu lalu lintas berhenti berfungsi. Jaringan transportasi umum runtuh. Virus itu tidak hanya menyerang salinan ilegal, ia menyebar ke sistem yang sah juga. Kirana memucat, ini seharusnya tidak terjadi. Ia telah menguji, memeriksa setiap baris kode. Virus itu seharusnya spesifik, seperti operasi bedah. Tapi ada yang salah. Mungkin salinan yang dimodifikasi telah diintegrasikan ke dalam sistem-sistem penting. Atau mungkin ia telah membuat kesalahan dalam pemrograman. Alasannya tidak penting lagi. Hasilnya adalah bencana. Rian berlari masuk ke ruangan. Wajahnya memerah karena tegang. Sistem perusahaan Baskoro sendiri mulai gagal. Dan bukan hanya mereka. Berita sudah melaporkan pemadaman listrik di berbagai wilayah Jakarta, kegagalan pada sistem darurat. Pasien di rumah sakit dipindahkan dengan tergesa-gesa karena peralatan medis berhenti berfungsi. Kirana merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ini salahnya. Ia yang menciptakan virus itu. Ia pikir ia tahu apa yang dilakukannya. Dan sekarang orang-orang menderita karena kesalahannya. Baskoro masuk ke ruangan, telepon menempel di telinga. Ia mencoba mengelola krisis, mengordinasikan respons, meminimalkan kerusakan. Tetapi ketika matanya bertemu dengan mata Kirana, ia melihat kepanikan di wajah gadis itu. Dan ia mengerti, ia tidak melakukannya dengan sengaja. Itu adalah kesalahan. Kesalahan yang mengerikan, tapi tetap saja sebuah kesalahan. Ia menutup telepon dan berlutut di depan Kirana. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata bahwa mereka perlu fokus untuk menyelesaikan masalah. Menyalahkan diri sendiri bisa nanti. Sekarang waktunya bertindak. Kirana mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. Ia kembali ke komputer dan mulai bekerja.
Ia perlu membuat penawar, sesuatu yang akan menghentikan virus sebelum menyebabkan lebih banyak kerusakan. Tapi bagaimana cara menghentikan sesuatu yang menyebar secara eksponensial? Ryan dan timnya bergabung dengannya. Mereka bekerja bersama, menyarankan ide, menguji solusi. Jam-jam berlalu dengan lambat yang menyiksa. Di luar, situasinya memburuk. Lebih banyak sistem gagal. Kota itu tenggelam dalam kekacauan. Saat itulah Kirana mendapat ide. Ia tidak bisa menghancurkan virus itu, ia sudah terlalu menyebar. Tapi mungkin ia bisa memodifikasinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda. Membuat patch yang alih-alih merusak sistem, membuatnya sementara tidak terlihat oleh virus. Seperti perisai, ia mulai membuat kode dengan panik. Ryan mengikutinya, memberikan saran, mengoptimalkan kode. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Setiap menit yang berlalu, lebih banyak sistem gagal. Lastri tiba di gedung setelah diberitahu tentang situasinya. Ia menemukan putrinya pucat, gemetar, tetapi bekerja tanpa henti. Ia ingin memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu itu akan menjadi kebohongan. Ia tidak tahu apakah akan baik-baik saja. Baskoro mengerahkan semua kontaknya, perusahaan teknologi di seluruh dunia, badan-badan pemerintah, siapapun yang bisa membantu. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang mengembangkan solusi, tetapi membutuhkan kerjasama global untuk mengimplementasikannya dengan cepat. Responsnya langsung. Semua orang ingin mimpi buruk ini berakhir. Mereka bersedia melakukan apapun yang diperlukan. Akhirnya, setelah 8 jam kerja tanpa henti, Kirana menyelesaikan patch itu. Itu adalah solusi yang elegan. Kode itu akan mengubah sementara tanda tangan digital system, membuatnya tidak dapat dikenali oleh virus. Virus tidak akan tahu apa yang harus diserang, dan tanpa target, ia akan mati dengan sendirinya. Tetapi mengimplementasikan solusi itu akan menjadi tantangan besar. Mereka perlu mendistribusikan patch ke ribuan sistem secara bersamaan, dan banyak dari sistem itu sudah offline, tidak dapat diakses. Baskoro mengordinasikan operasi global. Tim di berbagai negara dimobilisasi. Teknisi bekerja bersama, mengikuti instruksi Kirana, mengimplementasikan patch sistem per sistem. Itu adalah demonstrasi kerjasama internasional yang luar biasa. Semua orang bekerja untuk tujuan yang sama. Perlahan, sistem mulai pulih. Lampu kembali menyala. Rumah sakit melanjutkan operasi. Jaringan transportasi dimulai kembali. Virus tanpa target untuk diserang mulai menghilang. Butuh waktu hampir 24 jam, tetapi akhirnya mereka berhasil. Krisis terkendali. Jakarta dan puluhan kota lain di seluruh dunia kembali normal. Tetapi kelegaan itu singkat. Laporan kerusakan mulai berdatangan, dan di antara mereka, berita yang paling ditakuti Kirana. 17 orang telah meninggal selama kegagalan sistem. Pasien di rumah sakit yang peralatannya berhenti pada saat kritis. Seseorang terjebak di lift yang jatuh. Situasi tragis akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh virus. Kirana mendengar itu dan merasa tanah di bawah kakinya lenyap. 17 orang, 17 nyawa, karena kesalahannya. Ia mengunci diri di kamar dan tidak mau berbicara dengan siapapun, tidak dengan ibunya, tidak dengan Baskoro. Ia tinggal di sana, memeluk lututnya, menghidupkan kembali momen itu berulang kali. Momen ketika ia memutuskan untuk melepaskan virus, momen ketika ia pikir ia tahu apa yang dilakukannya. Lastri mencoba berbicara dengan putrinya, tetapi Kirana tidak menjawab, hanya menangis dalam diam. Rasa bersalah itu luar biasa. Bagaimana ia bisa terus hidup mengetahui bahwa ia bertanggung jawab atas kehilangan itu? Baskoro juga mencoba membantu. Ia menjelaskan bahwa itu bukan salahnya, bahwa ia telah mencoba melakukan hal yang benar, bahwa tidak ada yang bisa memprediksi sesuatu akan salah, tetapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan baginya sendiri. Hari-hari itu sulit. Kirana nyaris tidak makan, nyaris tidak tidur. Lastri putus asa, tidak tahu bagaimana menjangkau putrinya. Sampai Baskoro punya ide. Ia menghubungi keluarga orang-orang yang telah meninggal, menjelaskan situasinya, meminta izin agar Kirana bisa bertemu dengan mereka. Tidak semua setuju, dan ia mengerti. Tetapi beberapa mengatakan, ya,
bahwa mereka ingin bertemu dengan gadis yang membawa beban begitu berat di pundaknya, dan begitulah Kirana dibawa untuk bertemu dengan keluarga-keluarga itu. Ia sangat ketakutan, mengharapkan kemarahan, tuduhan, tetapi apa yang ia temukan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Salah satu keluarga adalah seorang kakek tua yang meninggal di rumah sakit. Cucunya, seorang wanita muda berusia 20-an, menerima Kirana dengan ramah. Ia menjelaskan bahwa kakeknya sudah sangat sakit, bahwa ia tidak akan punya banyak waktu lagi, dan kemudian ia mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan Kirana. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang pekerjaan Kirana, bahwa sekolah tempat ia bekerja telah dilindungi oleh Sentinela, bahwa berkat sistem itu, mereka telah menghindari serangan yang bisa mengekspos data sensitif ratusan anak. Ia menatap Kirana dan berkata, "Kesalahanmu menyebabkan duka, tapi karyamu menyelamatkan banyak orang. Jangan biarkan duka hari ini menghapus kebaikan yang telah kamu lakukan. Belajarlah dari ini. Bertumbuhlah, tapi jangan menyerah." Kirana mendengar cerita serupa lainnya. Keluarga yang, bahkan dalam duka kehilangan, mengakui bahwa ia telah mencoba melakukan hal yang benar, yang mengerti bahwa ia adalah seorang anak, bahwa ia telah membuat kesalahan. Kesalahan yang mengerikan, ya, tapi tetap saja sebuah kesalahan. Dan perlahan, sangat perlahan, Kirana mulai memaafkan dirinya sendiri. Tidak sepenuhnya. Ia akan membawa beban itu selamanya. Tetapi ia mulai mengerti bahwa menghancurkan diri sendiri tidak akan membantu siapapun. Bahwa cara terbaik untuk menghormati nyawa yang hilang itu adalah belajar dari kesalahan dan berbuat lebih baik di masa depan. Kembali bekerja, Kirana memiliki perspektif baru. Ia mengusulkan untuk membuat versi baru Sentinela, tetapi kali ini dengan beberapa lapisan keamanan. Dengan pengawasan manusia yang konstan, dengan batasan yang jelas dan transparan, dan yang lebih penting, dengan komite etika yang terdiri dari orang-orang dari berbagai bidang untuk mengevaluasi setiap perubahan sebelum diimplementasikan. Rian mendukung ide itu dengan antusias. Ia sendiri telah belajar pelajaran yang sulit. Teknologi tanpa tanggung jawab berbahaya. Betapapun briliannya Kirana, ia masih seorang anak. Ia membutuhkan bimbingan, pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab. Baskoro juga berubah. Krisis itu membuatnya menyadari betapa ia telah menjauh dari keluarganya sendiri. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anissa, putrinya, mencoba untuk benar-benar mengenalnya. Dan ia menemukan bahwa di balik kebosanan yang tampak, ada seorang gadis yang sensitif, kreatif, yang hanya menginginkan perhatian tulus dari ayahnya. Ia memperkenalkan Anissa kepada Kirana. Kedua gadis itu, yang berasal dari dunia yang begitu berbeda, menjadi teman. Anissa menemukan bahwa ia tidak membutuhkan barang-barang mahal untuk bahagia, dan Kirana menemukan bahwa kekayaan materi tidak menjamin kebahagiaan. Bulan-bulan berlalu. Versi baru Sentinela dikembangkan dengan cermat. Setiap baris kode ditinjau berulang kali. Setiap fungsionalitas diuji secara mendalam. Dan selalu dengan pengawasan konstan. Ketika akhirnya diluncurkan, dampaknya sangat besar. Tetapi kali ini, Kirana sudah siap. Ia tidak ingin semua pujian untuk dirinya sendiri. Ia memastikan untuk mengakui kontribusi Rian seluruh tim. Komite etika. Ia menekankan bahwa tidak ada kemajuan teknologi yang seharusnya menjadi hasil dari satu orang saja, bahwa kolaborasi dan pengawasan sangat penting, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Kirana menerima nominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Pada usia 10 tahun, ia akan menjadi orang termuda yang menerima kehormatan itu. Berita itu membuatnya terdiam. Ia, yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan dengan kesalahannya, diakui atas kontribusinya. Terasa ironis, tapi juga terasa benar entah bagaimana. Lastri menangis ketika mengetahuinya, bukan karena sedih, tetapi karena bangga bercampur lega. Putrinya telah melewati lembah tergelap dan muncul lebih kuat, dan ia, Lastri, akhirnya sehat, berkat pengobatan yang disediakan Baskoro. Hari upacara tiba. Kirana gugup mengenakan gaun sederhana yang dipilih Lastri. Ia tidak ingin kemewahan. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Ketika ia naik ke panggung untuk menerima hadiah,
Jutaan orang di seluruh dunia menonton. Tapi Kirana hanya melihat beberapa wajah di antara penonton. Ibunya dengan air mata di matanya. Baskoro tersenyum dengan kebanggaan seorang ayah. Anissa, temannya, melambai dengan antusias. Rian yang telah menjadi mentor. Dan perwakilan dari keluarga-keluarga yang memaafkannya, yang memberinya kesempatan untuk terus maju. Dalam pidatonya, Kirana tidak hanya berbicara tentang prestasinya, ia berbicara tentang kesalahannya, tentang beban yang ia bawa, tentang tanggung jawab yang datang dengan pengetahuan. Ia berbicara kepada anak-anak yang menonton, terutama mereka yang, seperti dirinya, berasal dari tempat sederhana. Ia mengatakan bahwa mimpi tidak memiliki batas, tetapi dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan, bimbingan komunitas. Ia berbicara tentang Lastri, ibunya, yang bekerja tanpa lelah untuk memberinya kesempatan. Tentang Baskoro, yang percaya padanya ketika tidak ada orang lain yang akan percaya. Tentang semua orang yang di sepanjang jalan telah mengulurkan tangan, dan ia mengakhiri dengan sebuah janji. Ia berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk berbagi pengetahuan, untuk menciptakan jembatan antara dunia yang berbeda, untuk memastikan tidak ada anak berbakat yang tertinggal karena kurangnya kesempatan. Ketika ia turun dari panggung, ia memeluk ibunya erat-erat dan berbisik di telinganya kata-kata yang paling perlu didengar Lastri. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Kehidupan Kirana telah berubah total, tapi ia tidak lupa dari mana ia berasal. Ia terus tinggal di lingkungan yang sama, bersekolah di sekolah yang sama. Ia memastikan untuk tetap membumi. Dengan hadiah itu, datanglah pengakuan internasional, tawaran dari universitas, proposal dari perusahaan, undangan ke acara-acara. Tapi Kirana memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak berbakat dari komunitas kurang mampu, menawarkan beasiswa, bimbingan, peralatan, semua yang tidak ia miliki tetapi yang akan membuat perbedaan besar. Baskoro adalah mitra terbesarnya dalam hal ini. Ia berinvestasi besar-besaran di yayasan itu bukan karena kewajiban, tetapi karena ia benar-benar percaya pada tujuannya. Dan lebih dari itu, karena kedua orang itu, Lastri dan Kirana, telah mengubah hidupnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Rian juga terlibat memimpin program pendidikan yayasan. Ia menemukan bahwa mengajar talenta muda lebih memuaskan daripada proyek perusahaan manapun yang pernah ia lakukan. Dan begitulah, apa yang dimulai dengan serangan siber pada suatu pagi biasa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jaringan harapan, kesempatan, dan kesempatan kedua. Kirana tahu bahwa ia tidak akan pernah sempurna, bahwa ia akan membuat lebih banyak kesalahan sepanjang hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian, bahwa ia memiliki keluarga, bukan hanya karena darah tetapi karena pilihan. Orang-orang yang percaya padanya, yang akan mendukungnya, yang akan mengoreksinya bila perlu. Dan itu, lebih dari hadiah atau pengakuan apapun, adalah apa yang benar-benar penting. 5 tahun telah berlalu sejak upacara Nobel. Kirana sekarang berusia 15 tahun dan tetap menjadi gadis yang sama seperti biasanya, hanya lebih dewasa, lebih bijaksana. Beban pengalaman yang ia jalani telah membentuk kepribadiannya secara mendalam. Ia bukan lagi anak kecil yang berpikir bisa menyelesaikan segalanya sendirian. Ia telah belajar nilai kolaborasi, kerendahan hati, dan kesabaran. Yayasan Sentinela, begitu namanya dikenal, telah berkembang pesat, dengan kantor pusat di Jakarta, tetapi dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Organisasi ini telah membantu lebih dari 5.000 anak berbakat mengembangkan potensi mereka. Beberapa telah menjadi programmer brilian, yang lain ilmuwan, insinyur, seniman digital. Semuanya memiliki satu kesamaan, mereka berasal dari komunitas yang biasanya tidak akan memiliki akses ke kesempatan-kesempatan ini. Lastri, yang kini telah pulih sepenuhnya dari kondisi kesehatannya, bekerja di yayasan sebagai koordinator administrasi. Ia yang tidak pernah membayangkan melakukan hal lain selain pekerjaan kasar,
menemukan bahwa ia memiliki bakat dalam manajemen dan organisasi. Baskoro sering bercanda bahwa ia lebih efisien daripada separuh eksekutif yang ia kenal. Hubungan antara Kirana dan Baskoro telah berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Ia tidak pernah mencoba menggantikan sosok ayah yang tidak dimiliki Kirana, tetapi ia menjadi mentor, pemandu, dan teman. Dan Kirana pada gilirannya memengaruhi Baskoro dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pengusaha yang dulunya hanya memikirkan keuntungan dan pertumbuhan, kini mendedikasikan sebagian besar waktu dan sumber dayanya untuk tujuan sosial. Anissa, putri kandung Baskoro, menjadi tak terpisahkan dari Kirana. Keduanya seperti saudara perempuan, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Anissa telah menemukan tujuan dalam bekerja di yayasan, menggunakan hak istimewanya untuk membantu anak-anak lain. Ia memimpin program seni dan desain, menemukan bahwa ia memiliki bakat untuk mengidentifikasi seniman muda. Rian tetap menjadi direktur teknologi di perusahaan Baskoro, tetapi juga mendedikasikan beberapa jam setiap minggu untuk yayasan. Ia mengembangkan kasih sayang khusus untuk Kirana, melihatnya tumbuh dari seorang gadis jenius menjadi seorang wanita muda yang bertanggung jawab dan sadar. Dan yang lebih penting, ia belajar banyak dari Kirana sebanyak Kirana belajar darinya. Versi baru Sentinela berfungsi dengan sempurna, dengan lapisan keamanan berlapis, pengawasan konstan, dan komite etika yang selalu waspada. Sistem ini melindungi jutaan pengguna di seluruh dunia tanpa pernah mengalami kegagalan serius. Kirana terus menyempurnakan kodenya, tetapi sekarang selalu dalam kolaborasi, selalu dengan tinjauan, selalu dengan tanggung jawab. Sistem pendidikan yang diciptakan, Kirana juga berkembang. Platform online ini menawarkan kursus gratis tentang pemrograman, keamanan digital, kecerdasan buatan, dan puluhan topik lainnya. Tetapi yang membedakannya adalah personalisasi. Menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, sistem ini menyesuaikan konten dengan kecepatan dan gaya belajar setiap siswa. Rasanya seperti memiliki guru privat, tersedia 24 jam sehari. Pada suatu Sabtu sore, Kirana berada di kantor pusat yayasan, bekerja dengan sekelompok programmer muda. Mereka sedang mengembangkan sistem untuk membantu petani kecil mengoptimalkan hasil panen. Mereka menggunakan data iklim dan kecerdasan buatan. Ini adalah jenis proyek yang paling disukai Kirana, teknologi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata orang biasa. Salah satu anak muda, Budi, berusia 13 tahun, berasal dari komunitas tepi sungai di Kalimantan, mengalami kesulitan dengan sebagian kode. Kirana duduk di sampingnya dan, dengan sabar, menjelaskan konsepnya. Ia teringat ketika ia seperti itu, penuh keraguan, tanpa ada yang bisa ditanyai. Dan ia merasa bersyukur bisa menjadi bagi anak-anak muda ini apa yang ia harapkan seseorang bisa menjadi baginya. Budi memiliki kisah yang mirip dengannya. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya menjual buah-buahan di pasar. Ia belajar pemrograman menggunakan ponsel tua, menonton video setiap kali ia bisa mendapatkan akses internet. Ketika Kirana mendengar ceritanya untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang melihat cermin masa lalunya, dan karena itulah ia sangat berdedikasi untuk membantunya. Budi mengerti dengan cepat dan segera bekerja dengan semangat baru. Kirana tersenyum melihat sedikit dirinya dalam anak laki-laki yang gigih itu. Sebelum bangkit, ia meletakkan tangannya di bahu Budi dan mengatakan sesuatu yang akan selalu ia ingat. Kamu punya bakat, Budi. Jangan biarkan siapapun meyakinkanmu sebaliknya. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mata anak laki-laki itu berbinar. Kata-kata sederhana itu memiliki bobot yang sangat besar bagi seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya diremehkan karena asal-usulnya. Di seberang ruangan, Anissa bekerja dengan sekelompok seniman muda yang menciptakan animasi digital. Mereka sedang mengembangkan serial edukatif tentang pelestarian lingkungan, menggabungkan seni dan teknologi secara kreatif. Anissa memiliki bakat untuk mendorong kreativitas anak-anak, untuk membuat mereka merasa percaya diri dengan ide-ide mereka. Baskoro tiba di yayasan pada sore hari.
Ia suka datang tanpa pemberitahuan, hanya untuk melihat bagaimana keadaan berjalan, dan ia selalu pergi dari sana dengan hati yang hangat. Melihat begitu banyak talenta muda mendapatkan kesempatan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Sebaliknya adalah pencapaian terdalam yang pernah ia alami. Ia menemukan Kirana di ruang utama, masih bekerja dengan para programmer muda. Kirana bahkan tidak menyadari kehadirannya, begitu konsentrasinya dalam membantu. Baskoro hanya mengamati selama beberapa menit, bangga dengan pribadi yang telah menjadi gadis itu. Sambil menunggu, Baskoro merenungkan perjalanannya sendiri. 10 tahun yang lalu, ia adalah seorang pria yang terobsesi dengan angka, dengan keuntungan, dengan ekspansi. Keluarganya hampir seperti catatan kaki dalam hidupnya. Ia nyaris tidak mengenal anak-anaknya sendiri, menghabiskan berminggu-minggu tanpa percakapan nyata dengan istrinya. Ia hidup di dunia rapat, negosiasi, perjalanan internasional, dan ia pikir ia berada di puncak dunia. Tetapi pagi itu, ketika ia hampir kehilangan segalanya, ketika seorang gadis berusia 8 tahun menyelamatkan kerajaannya, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia telah membangun sebuah istana kosong. Apa gunanya memiliki triliunan jika tidak ada orang yang benar-benar bisa diajak berbagi? Dalam beberapa tahun terakhir, Baskoro telah terhubung kembali dengan keluarganya. Ia makan malam di rumah setidaknya 4 kali seminggu. Ia mengenal guru-guru anak-anaknya, tahu mata pelajaran favorit mereka, mimpi-mimpi mereka. Istrinya, Dewi, mengatakan rasanya seperti mendapatkan kembali suami yang ia kenal 20 tahun yang lalu. Dan anak-anaknya, terutama Anissa, berkembang dengan perhatian tulus ini. Anissa telah menjadi kebahagiaan terbesarnya, melihatnya bekerja di yayasan, berdedikasi, bersemangat, membuat perbedaan, mengisi hatinya dengan kebanggaan. Dan ia tahu bahwa ini hanya mungkin karena Kirana masuk ke dalam hidup mereka. Gadis itu tidak hanya menyelamatkan kerajaan finansialnya, ia menyelamatkan jiwanya. Ketika pertemuan hari itu akhirnya selesai dan para pemuda pulang, Baskoro, Kirana, Anissa, Lastri, dan Rian, Lastri, dan berkumpul untuk percakapan yang telah ditunda selama berminggu-minggu. Yayasan tumbuh terlalu cepat. Ada lebih banyak anak yang ingin berpartisipasi daripada yang bisa mereka tangani. Mereka perlu berekspansi, membuka pusat-pusat baru, mempekerjakan lebih banyak mentor. Tetapi berekspansi juga berarti risiko. Bisakah mereka menjaga kualitas, memastikan setiap anak menerima perhatian yang layak mereka dapatkan? Kirana bersikeras, ia lebih suka melayani lebih sedikit anak dengan baik daripada banyak anak dengan cara yang biasa-biasa saja. Kualitas di atas kuantitas, selalu. Baskoro setuju, tetapi menyarankan alternatif. Bagaimana jika, alih-alih memusatkan segalanya, mereka menciptakan model waralaba sosial? Organisasi lain di kota atau negara lain dapat menggunakan metodologi Yayasan Sentinela, dengan dukungan dan pengawasan tetapi beroperasi secara mandiri. Dengan begitu mereka bisa berkembang tanpa kehilangan kualitas. Ide itu diperdebatkan panjang lebar, ada pro dan kontra, tetapi akhirnya mereka setuju bahwa itu patut dicoba. Mereka akan mulai dari yang kecil dengan 2 atau 3 mitra yang dipilih dengan cermat dan melihat bagaimana hasilnya. Saat mereka merencanakan masa depan yayasan, sebuah email masuk untuk Kirana. Itu dari sebuah universitas bergengsi di Amerika Serikat. Mereka ingin menawarinya beasiswa penuh untuk belajar di sana. Pada usia 15 tahun, ia bisa memulai kursus lanjutan, bekerja dengan para peneliti terbaik di dunia. Kirana membaca email itu dalam diam. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Tetapi itu juga berarti meninggalkan Indonesia, meninggalkan yayasan, meninggalkan keluarganya. Dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk itu. Lastri menyadari keraguan putrinya, memegang tangannya. Ia mengatakan akan mendukung keputusan apapun yang diambil Kirana. Jika ia ingin pergi, ia akan bangga. Jika ia ingin tinggal, ia akan sama bangganya. Yang penting adalah pilihan itu milik Kirana. Baskoro juga menawarkan perspektifnya. Ia mengatakan bahwa pengetahuan tidak mengenal batas, bahwa Kirana bisa belajar hal-hal berharga di mana saja di dunia. Tetapi dampak yang ia ciptakan di sini, dengan yayasan, dengan para pemuda yang ia bimbing,
tak ternilai harganya. Kirana meminta waktu untuk berpikir. Itu adalah keputusan yang sulit. Sebagian dari dirinya ingin pergi, menjelajahi dunia, belajar dari yang terbaik. Tetapi sebagian lagi merasa bahwa tempatnya di sini, melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai. Ia menghabiskan berhari-hari merenung. Ia berbicara dengan Anissa yang mengatakan akan mendukungnya apapun keputusannya, tetapi akan sangat merindukannya. Ia berbicara dengan Rian yang mengatakan bahwa kesempatan seperti itu tidak datang setiap saat, tetapi ia harus mengikuti kata hatinya. Ia berbicara dengan para pemuda di yayasan yang tampak sedih dengan kemungkinan kepergiannya. Dan kemudian, suatu malam, Kirana mendapat pencerahan. Mengapa harus memilih? Mengapa tidak melakukan keduanya? Ia bisa belajar jarak jauh, mengambil beberapa mata kuliah online. Ia bisa pergi ke Amerika Serikat selama liburan untuk lokakarya intensif. Universitas mungkin akan menerima pengaturan yang fleksibel untuk seseorang dengan riwayatnya. Ia mengusulkan ide itu, dan yang membuatnya senang, universitas setuju. Kirana akan memiliki akses ke sumber daya pendidikan terbaik di dunia, tetapi bisa melanjutkan pekerjaannya di Indonesia. Yang terbaik dari kedua dunia. Dengan masalah ini terselesaikan, Kirana kembali bekerja. Yayasan terus tumbuh, menyentuh semakin banyak kehidupan, dan setiap kisah sukses menghangatkan hatinya. Ada Agus, seorang anak laki-laki dari perkampungan kumuh yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan teknologi, menghasilkan lebih banyak dalam sebulan daripada yang dihasilkan orang tuanya dalam setahun. Ada Sari, seorang gadis pribumi yang menggunakan pengetahuan pemrogramannya untuk menciptakan sistem yang membantu melestarikan budaya sukunya. Ada puluhan ratusan kisah seperti itu, tetapi Kirana tahu, ia tidak bisa berpuas diri. Dunia selalu berubah, tantangan baru terus muncul, dan ia ingin berada di garis depan, menciptakan solusi, membantu orang. Suatu hari saat rapat yayasan, seseorang mengangkat masalah yang memengaruhi banyak sekolah negeri. Serangan siber yang mencuri data siswa, informasi sensitif yang kemudian digunakan untuk penipuan. Sekolah tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri dengan baik. Kirana mendengarkan dengan saksama. Hal itu mengingatkannya mengapa ia memulai semua ini. Ibunya yang sakit, keinginannya untuk melindungi rumah sakit. Motivasinya selalu untuk membantu yang paling rentan. Ia mengusulkan untuk membuat versi khusus Sentinela yang berfokus pada institusi pendidikan publik. Sistem itu akan gratis, mudah diimplementasikan, dan menawarkan perlindungan yang kuat. Rian dan timnya secara sukarela membantu dalam pengembangan. Butuh berbulan-bulan, tetapi akhirnya sistem itu siap. Mereka menamakannya Sentinela Pendidikan. Peluncurannya dilakukan dalam kemitraan dengan Kementerian Pendidikan, dan dalam beberapa minggu, ribuan sekolah telah terlindungi. Hasilnya langsung terlihat. Serangan yang sebelumnya berhasil kini diblokir secara otomatis. Data jutaan siswa aman. Dan yang lebih penting, administrator sekolah, yang sebelumnya menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menangani peretasan, dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, mendidik. Dampaknya sangat besar. Kirana diundang untuk berbicara di konferensi internasional, berbagi pengalamannya. Ia menerima beberapa undangan, selalu menekankan bahwa keberhasilan itu bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh tim yang bekerja dengannya. Di salah satu konferensi itu di Jakarta, Kirana bertemu dengan perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang menghadapi masalah serupa. Mereka ingin mengimplementasikan solusi serupa di negara mereka. Kirana tidak ragu-ragu. Ia menawarkan semua dukungan yang diperlukan, membagikan kode, sumber, mengajarkan metodologi. Bagaimanapun pengetahuan harus dibagikan, bukan ditimbun, dan begitulah. Dampak Kirana menyebar jauh melampaui batas Indonesia. Sekolah-sekolah di Filipina, Thailand, dan Vietnam semuanya mendapat manfaat dari karyanya. Ia memenuhi janji yang dibuatnya bertahun-tahun yang lalu, mendedikasikan hidupnya untuk berbagi pengetahuan. Suatu hari, Lastri sedang merapikan kertas-kertas lama ketika ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Itu adalah sebuah gambar yang dibuat Kirana pada usia 6 tahun. Dalam gambar itu, seorang gadis kecil berdiri di depan komputer raksasa, dan di atasnya ada tulisan
dengan huruf anak-anak Kirana. Aku akan membantu semua orang. Lastri memegang gambar itu dengan tangan gemetar dan menangis. Putrinya, gadis kecil dengan mimpi besar itu, benar-benar telah menepati janjinya. Dan lebih dari itu, ia telah melakukan jauh lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Ia menunjukkan gambar itu kepada Kirana malam itu. Keduanya memandangi lembaran kertas yang sudah menguning itu, tertawa dan menangis pada saat yang sama. Mereka telah menempuh perjalanan yang begitu jauh, melewati begitu banyak hal, dan mereka di sana, bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Kirana menyimpan gambar itu seperti harta karun. Itu adalah pengingat dari mana ia berasal, siapa dirinya. Tidak peduli berapa banyak penghargaan yang ia menangkan, berapa banyak orang yang ia bantu, ia akan selalu menjadi gadis kecil dengan laptop tua penuh stiker, mencoba membuat perbedaan dengan satu-satunya cara yang ia tahu. Tahun-tahun terus berlalu. Kirana lulus SMA dengan pujian, melanjutkan studinya dari jarak jauh, dan secara bertahap mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar di yayasan. Baskoro, yang kini berusia 60-an, mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Ia tahu yayasan itu berada di tangan yang baik. Selama waktu ini, Kirana tidak pernah melupakan akarnya. Setiap bulan tanpa kecuali, ia mengunjungi perpustakaan umum tempat ia biasa belajar saat kecil. Ia mengobrol dengan para pustakawan, menyumbangkan peralatan, mengadakan lokakarya gratis. Tempat itu telah menjadi tempat perlindungannya ketika ia tidak punya apa-apa, dan ia memastikan untuk membalas budi. Suatu kali ia menemukan seorang gadis berusia 9 tahun membaca sendirian di sudut perpustakaan dengan buku catatan penuh kode yang ditulis tangan. Kirana duduk di sampingnya dan memulai percakapan. Gadis itu, yang awalnya malu-malu, segera bersemangat ketika menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami minatnya. Kirana menghabiskan berjam-jam di sana, membantu, membimbing, menjadi bagi anak itu apa yang ia harapkan seseorang bisa menjadi baginya. Pada akhirnya, ia meninggalkan kontaknya dan berkata bahwa jika gadis itu membutuhkan bantuan, ia tinggal menghubunginya. Beberapa bulan, kemudian gadis yang sama itu menjadi bagian dari yayasan. Anissa juga berkembang. Ia memutuskan untuk belajar pendidikan dan teknologi, ingin meresmikan pekerjaan yang sudah ia lakukan di yayasan. Ia dan Kirana tetap menjadi sahabat terbaik, saling melengkapi dengan sempurna. Pada Jumat malam, keduanya sering berkumpul di apartemen Lastri untuk makan malam. Itu adalah ritual suci. Lastri memasak hidangan yang paling disukai, Kirana saat kecil, dan ketiganya mengobrol tentang segala hal. Itu adalah momen-momen sederhana, tetapi yang lebih dihargai Kirana daripada penghargaan atau pengakuan apapun. Rian, perlahan-lahan, mulai menjauh dari perusahaan Baskoro untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada yayasan. Ia menemukan tujuannya di sana, bekerja dengan kaum muda, melihat bakat-bakat bermekaran, dan ia tidak menyesali keputusannya sedikit pun. Lastri, melihat putrinya mapan dan bahagia, mengizinkan dirinya untuk sedikit bermimpi untuk dirinya sendiri. Ia mulai belajar, sesuatu yang selalu ingin ia lakukan tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Dengan dorongan dari Kirana, ia mendaftar di kursus administrasi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar, katanya. Dan Baskoro, pria yang memulai perjalanan ini hanya karena ingin melindungi kerajaan finansialnya, menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menemukan tujuan, keluarga, dan penebusan. Anak-anak kandungnya sendiri, yang dulu melihatnya sebagai orang asing, yang hanya muncul untuk makan malam kini menghormati dan mengaguminya. Dan ia pada gilirannya belajar menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pada suatu hari istimewa, 10 tahun setelah pagi yang mengubah segalanya itu, yayasan mengadakan acara untuk merayakan 1 dekade keberadaannya. Ribuan orang hadir, mantan siswa, mitra, sponsor, keluarga. Semua ingin merayakan dampak yang telah dimiliki organisasi itu. Auditorium penuh sesak, dihiasi dengan foto-foto yang menceritakan kisah yayasan. Gambar anak-anak belajar, komputer disumbangkan, wisuda, prestasi.
Setiap foto adalah kisah transformasi. Di tengah, sebuah gambar yang diperbesar dari pagi 10 tahun yang lalu. Kirana, kecil, dengan laptop penuh stiker di samping Baskoro. Itulah awal dari segalanya. Di antara yang hadir, ada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh untuk berada di sana. Seorang pemuda yang kini bekerja di Silicon Valley, tetapi memulai di yayasan pada usia 12 tahun. Seorang guru yang menggunakan metode yayasan di sekolah pedesaannya. Dokter, insinyur, seniman, semua disatukan oleh satu cerita yang sama. Cerita tentang dilihat ketika mereka tidak terlihat. Kirana, yang kini berusia 18 tahun, naik ke panggung untuk berpidato. Ia memandang ke arah penonton, ke semua orang yang hidupnya telah terjalin dengan hidupnya, dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup, tetapi karena emosi. Ia memulai dengan mengingat hari itu, 10 tahun yang lalu, ketika ia hanyalah seorang gadis tak terlihat dengan laptop tua. Ia bercerita tentang ibunya, wanita terkuat yang ia kenal, yang bekerja tanpa lelah untuk memberinya kesempatan. Ia berbicara tentang Baskoro, pria yang percaya padanya ketika ia hanyalah orang asing, tentang Rian, yang menjadi mentor dan teman, tentang Anissa, saudara perempuan yang ia pilih. Suaranya tercekat sejenak ketika ia menyebut ibunya. Lastri, yang duduk di barisan depan, menyeka air matanya diam-diam. Kirana berhenti sejenak, minum seteguk air, dan melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Dan kemudian ia berbicara tentang kesalahan, tentang virus yang menyebabkan begitu banyak penderitaan, tentang nyawa yang hilang. Penonton terdiam. Banyak yang tidak tahu bagian cerita ini. Kirana menceritakan bagaimana kesalahan itu hampir menghancurkannya, bagaimana rasa bersalah adalah beban yang terasa mustahil untuk ditanggung. Ia mengatakan akan membawa beban itu selamanya, tetapi ia belajar mengubah rasa sakit menjadi tujuan, bahwa setiap anak yang dibantu yayasan adalah cara untuk menghormati nyawa-nyawa itu. Saya melihat orang-orang di sini di antara penonton yang kehilangan orang yang dicintai pada hari itu, kata Kirana. Suaranya tercekat. Dan meskipun begitu, kalian memaafkan saya. Kalian memberi saya kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk berbuat lebih baik. Maaf itu menyelamatkan saya dan mengajari saya bahwa menjadi manusia berarti berbuat salah, tetapi kita memiliki kemampuan untuk bangkit dan melakukan hal yang berbeda. Beberapa orang di antara penonton menangis terang-terangan sekarang. Kejujuran brutal Kirana menyentuh hati mereka. Ia berbicara tentang tanggung jawab, tentang bagaimana bakat tanpa etika itu berbahaya, tentang pentingnya kolaborasi, kerendahan hati, selalu mengingat bahwa kita adalah manusia dan melakukan kesalahan. Ia menceritakan tentang malam-malam yang ia habiskan tanpa tidur, tersiksa oleh keraguan, oleh ketakutan akan membuat kesalahan mengerikan lainnya. Dan bagaimana ia belajar bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan tetapi kebijaksanaan. Dan ia mengakhiri dengan pesan untuk semua anak muda yang hadir, terutama mereka yang seperti dirinya, berasal dari tempat di mana mereka tidak terlihat. Saya adalah putri petugas kebersihan, katanya. Suaranya kini kuat dan jelas. Tidak ada yang melihat saya di koridor gedung itu. Saya tidak terlihat. Dan jika Anda ada di sini hari ini, jika Anda berasal dari keluarga sederhana, jika Anda adalah orang pertama di keluarga Anda yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas, saya ingin Anda tahu satu hal. Ia berhenti sejenak secara dramatis. Anda tak terlihat. Anda penting. Masing-masing dari Anda memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan kepada dunia. Tidak peduli dari mana Anda berasal, tetapi kemana Anda akan pergi. Dengan kerja keras, dedikasi, dan yang terpenting, dengan jaringan dukungan, Anda dapat mencapai apapun. Mimpi Anda valid. Mimpi Anda pantas untuk dikejar. Tepuk tangan riuh membahana. Seluruh penonton berdiri, bertepuk tangan, menangis, meneriakkan kata-kata dukungan. Kirana memandang semua wajah itu, semua orang yang percaya padanya, dan merasakan rasa terima kasih yang meluap di dadanya. Ketika Kirana turun dari panggung, ia disambut pelukan. Lastri memeluknya terlebih dahulu, membisikkan kata-kata kebanggaan. Kemudian Baskoro, dengan mata berkaca-kaca, Anissa, Rian, dan puluhan orang lain yang telah tersentuh oleh karyanya.
Setelah acara resmi, ketika sebagian besar tamu sudah pergi, sekelompok kecil berkumpul di sebuah ruangan pribadi di yayasan. Di sana ada Kirana, Lastri, Baskoro, Anissa, Rian, dan beberapa anak muda pertama yang dibantu yayasan. Itu adalah momen intim, jauh dari sorotan dan pidato formal. Baskoro membuka sebotol sampanye dan seseorang membawakan jus untuk yang lebih muda. Ia bersulang sederhana, tetapi sangat tulus. Untuk keluarga, katanya, sambil memandang setiap orang di ruangan itu. Bukan yang kita lahirkan, tetapi yang kita pilih. Yang kita bangun dengan cinta, kesabaran, dan pengampunan. Kalian adalah kekayaan sejati saya. Rian, yang biasanya pendiam, berbagi bagaimana hidupnya telah berubah sejak ia mengenal Kirana. Saya hanyalah seorang eksekutif yang frustrasi, katanya dengan senyum sedikit malu. Saya pikir saya telah mencapai puncak karir saya, tetapi saya menemukan bahwa puncak itu hanyalah sebuah landasan untuk penerbangan yang jauh lebih tinggi. Kalian mengajari saya bahwa kesuksesan bukan tentang jabatan atau gaji. Ini tentang dampak. Ini tentang bangun di pagi hari, mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan itu penting. Anissa berbicara tentang bagaimana Kirana mengubah perspektifnya. Saya punya segalanya, katanya, tapi itu kosong. Kirana menunjukkan kepada saya bahwa hak istimewa datang dengan tanggung jawab, bahwa memiliki lebih banyak berarti berutang lebih banyak, dan bahwa kegembiraan sejati ada dalam berbagi, bukan menumpuk. Kemudian giliran beberapa anak muda dari yayasan. Mereka menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka sebelum mengenal yayasan dan bagaimana mereka sekarang. Setiap kesaksian adalah pengingat yang kuat mengapa semua itu penting. Kirana mendengarkan semuanya dalam diam, hatinya meluap. Ketika akhirnya tiba gilirannya untuk berbicara, ia hanya berkata, "Terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua ketika aku tidak pantas mendapatkannya. Terima kasih telah percaya padaku. Terima kasih telah mengajariku bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi pilihan. Kalian adalah keluargaku." Mereka tinggal di sana selama berjam-jam, mengobrol, tertawa, mengenang saat-saat sulit dan merayakan kemenangan. Itu adalah salah satu momen langka dalam hidup di mana segalanya tampak masuk akal, di mana Anda melihat sekeliling dan berpikir, ya, saya berada tepat di tempat yang seharusnya. Malam itu, ketika akhirnya ia kembali ke rumah, lelah tetapi bahagia, Kirana duduk di depan komputernya. Bukan untuk bekerja, tetapi hanya untuk merenung. Ia melihat sekeliling kamarnya, ke foto-foto di dinding. Foto bersama ibunya, bersama Baskoro dan Anissa, bersama para pemuda di yayasan. Setiap foto menceritakan sebuah kisah. Ia mengambil laptop tua yang ia gunakan bertahun-tahun yang lalu, yang penuh stiker. Ia masih menyimpannya, meskipun memiliki akses ke peralatan terbaik. Itu adalah sebuah pengingat. Dari mana ia memulai? Mengapa ia memulai? Stiker unicorn sudah pudar, beberapa tombol bahkan tidak berfungsi lagi, tetapi benda itu memiliki nilai sentimental yang tak ternilai. Di samping laptop, tersimpan juga gambar yang ia buat pada usia 6 tahun, kini dibingkai. Gadis kecil di depan komputer raksasa dengan kata-kata yang ditulis dengan huruf anak-anak. "Aku akan membantu semua orang." Kirana menyentuh kaca bingkai itu dengan lembut dan tersenyum. Ia telah menepati janji itu. Dan kemudian dengan senyum di wajahnya, Kirana mulai menulis. Ia menulis tentang pengalamannya, pelajaran yang ia petik, mimpinya untuk masa depan. Ia menulis karena ingin mendokumentasikan perjalanan itu, membagikannya dengan orang lain yang mungkin bisa mendapat manfaat. Ia menulis tentang malam-malam tanpa tidur, tentang ketakutan, tentang rasa bersalah yang hampir menghabisinya, tetapi juga tentang penebusan, tentang pengampunan, tentang cinta yang ia temukan di tempat-tempat tak terduga. Ia menulis karena pada akhirnya cerita itu penting, dan ceritanya adalah cerita tentang harapan, tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana seorang gadis tak terlihat, dengan bakat luar biasa dan banyak keberanian, tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan ribuan orang. Itu adalah cerita tentang bermimpi, tentang berbuat salah, tentang bangkit dan mencoba lagi, dan cerita itu masih terus ditulis.
karena Kirana baru berusia 18 tahun. Ia memiliki seluruh hidup di depannya. Begitu banyak masalah untuk diselesaikan, begitu banyak orang untuk dibantu, begitu banyak pengetahuan untuk dibagikan. Ia sudah mulai memikirkan proyek-proyek baru, membawa teknologi ke komunitas adat, menciptakan sistem kecerdasan buatan untuk membantu pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, mengembangkan solusi untuk pengusaha kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu persis apa yang akan dibawa masa depan, tetapi ia tahu bahwa apapun jalannya ia tidak akan sendirian. Ia akan memiliki ibunya, keluarga pilihannya, komunitasnya, dan bersama-sama mereka akan membuat perbedaan, karena ia telah belajar bahwa pencapaian terbesar tidak pernah bersifat individual tetapi kolektif, bahwa dalam persatuan, dalam kolaborasi, dalam berbagi, perubahan sejati terjadi, karena pada akhirnya itulah intinya, bukan tentang menjadi yang terpintar, terkaya, atau terpopuler, tetapi tentang menggunakan apa yang Anda miliki, entah banyak atau sedikit, untuk membuat dunia sedikit lebih baik daripada saat Anda menemukannya. Malam itu juga, sebelum tidur, Kirana pergi ke kamar ibunya. Lastri sedang membaca, menggunakan kacamata yang sekarang ia butuhkan. Ia mendongak ketika putrinya masuk dan tersenyum. Kirana duduk di tepi tempat tidur, seperti yang ia lakukan ketika masih kecil dan mengalami mimpi buruk. "Bu," kata Kirana lembut, "aku tidak pernah berterima kasih dengan benar untuk semuanya, untuk setiap pengorbanan yang ibu lakukan, karena percaya padaku ketika aku hanya seorang anak aneh yang menempel di depan komputer tua sepanjang hari." Lastri memegang tangan putrinya, matanya berkilau dengan air mata yang tertahan. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, sayangku. Kamu adalah putriku. Aku akan melakukan semuanya lagi, 1000 kali jika perlu. Melihatmu bahagia, berhasil, membuat perbedaan di dunia adalah hadiah terbesar yang bisa aku miliki." Keduanya tetap di sana, dalam diam, hanya saling berpegangan tangan. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Cinta di antara mereka melampaui kosakata apapun. Itu adalah cinta yang dibangun di malam-malam yang sulit, dalam ketakutan yang dibagikan, dalam kemenangan yang dirayakan bersama. Itu adalah jenis cinta yang menopang, yang mengubah, yang abadi selamanya. Dan Kirana, gadis yang suatu hari dulu tak terlihat, kini bersinar bukan karena cahayanya sendiri, tetapi karena cahaya yang ia bantu orang lain temukan. Dan itu mungkin adalah pencapaian terbesar dari semuanya. Karena ia mengerti bahwa warisan sejati tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang kita tanam di hati orang-orang yang kita sentuh. Akhir cerita para pendengar yang terkasih, kami harap kisah Kirana dan Lastri telah menyentuh hati Anda. Jika Anda terharu dengan perjalanan perjuangan, bakat dan cinta keluarga ini, tinggalkan suka Anda berlangganan saluran kami dan ceritakan di kolom komentar apa yang paling berkesan bagi Anda. Apakah itu keberanian Kirana, kekuatan Lastri, transformasi Baskoro? Setiap hari kami membawakan kisah-kisah intens seperti ini yang mengungkap sisi terdalam jiwa manusia, merayakan kemampuan untuk bermimpi, berbuat salah, belajar, dan memulai kembali. Kami menantikan Anda di episode berikutnya dengan cerita lain yang akan mengaduk emosi Anda dan membuat Anda percaya bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah dan tidak ada mimpi yang terlalu kecil untuk dikejar.